Muti, Ya, Mutia Ada dan sih Nur ya. Alia toh. ya silakan Bu. Ya boleh di full screen kan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, izin Prof. Iskandar Muda, dan selamat siang juga untuk teman-teman semua. Hari ini kami akan mempresentasikan jurnal yang kami bahas dan kami review, yaitu terdiri dari saya, Mutia Rizka Faridani, dan Kak Nur Aliyah. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Kak Nur Aliyah. Untuk Kak Nur Aliyah dipersilahkan. Baik, terima kasih Mutia. Saya langsung saja ke uh, review jurnal. Jadi informasi untuk jurnal yang kami review berjudul Enhancing Supply Chain Resilience Through the Supply Network Process. Nama penulis dari jurnal ini adalah Alessandro Cinti, Maria Rosaria Marcon, Andrea Sabatini, dan Valerio Temperini. Jurnal ini sudah terindeks Scopus Q1, kemudian dipublikasi di Emerald Publishing Limited. Oke, baik. Dari hasil review kami dari judul artikel tersebut sudah jelas dan menggambarkan isi penelitian secara spesifik. Jadi judul ini menunjukkan bahwa fokus utamanya adalah penguatan ketahanan rantai pasokan dengan pendekatan jaringan pasokan sesuai dengan topik dan isi artikel. Kemudian kami lihat dari abstraknya, pada bagian abstrak sudah menggambarkan dengan spesifik dan sudah mempresentasikan isi artikel, adapun bagian dalam abstrak sesuai dengan format yang benar, yaitu ada tujuan penelitian, desain dan metodologi dan pendekatan, kemudian ada temuan, originalitas, dan kata kunci. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini telah dipaparkan dengan jelas pada bagian abstrak dan pendahuluan. Di bagian abstrak jelas disampaikan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki kemanjuran pendekatan jaringan pasokan dalam memperkuat ketahanan rantai pasokan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Dengan semakin banyaknya perusahaan di seluruh dunia yang menghadapi ancaman yang yang mengganggu rantai pasokan, jadi penelitian ini mengeksplorasi bagaimana perusahaan meningkatkan ketahanan jaringan pasokan selama krisis. Kemudian pada bagian pendahuluan dijelaskan juga tujuan penelitian yang disesuaikan dengan latar belakang masalah dan penelitian-penelitian terdahulu. Untuk ide dan isu, artikel ini relevan dengan kondisi bisnis global saat ini yang mengalami tantangan besar dalam rantai pemasok. Hal ini dapat dilihat dan dibaca pada artikel bagian introduction, disebutkan bahwa penelitian ini dilakukan saat terjadi konflik terbaru di Ukraina dan Palestina, serta hal yang terjadi pada saat pandemi COVID-19, di mana peristiwa itu mengakibatkan adanya gangguan rantai pasok. Terlebih lagi di latar belakang dengan meningkatnya ketidakstabilan internasional dan meningkatnya krisis global. Dilihat dari desain metodologi penelitiannya, pada bagian metodologi, dijelaskan studi ini bersifat eksploratif dalam desainnya dan menggunakan pendekatan kualitatif empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara kepada pihak utama perusahaan yang beroperasi dalam jaringan pasokan internasional, yaitu sebanyak 29 informan pada 8 perusahaan. Jadi 8 perusahaan ini dipilih dari daftar 100 UKM yang berpartisipasi dalam kolaborasi universitas dan industri. Sampel perusahaan diambil berdasarkan kriteria yang dapat kita lihat pada artikel. Salah satunya fokus pada perusahaan yang beroperasi dalam rantai pasok global dan terlibat dalam inisiatif untuk memperkuat ketahanan dalam menanggulangi krisis terkini yang mempengaruhi aktivitas perusahaan. Artikel ini menggunakan desain multikasus dengan pengumpulan data kualitatif dari wawancara mendalam pada perusahaan yang terlibat dalam jaringan pasokan internasional. Jadi metode ini sesuai dengan tujuan penelitian
untuk menggali pemahaman mendalam tentang interaksi dalam jaringan dan strategi ketahanan selama krisis global. Pemilihan metode studi kasus kualitatif memperkuat analisis kontekstual tentang ketahanan jaringan pasokan yang memungkinkan penulis untuk mengembangkan kerangka konseptual yang komprehensif. Oke, kemudian dilanjutkan oleh Mutia. Baiklah, saya lanjutkan. Bagian berikutnya adalah temuan kesalahan atau error dari penelitian ini. Jadi, dari penelitian ini tidak ditemukan kesalahan signifikan dalam penjelasan fakta atau interpretasi hasil penelitian. Artikel ini cukup konsisten dalam membahas temuan empiris tentang ketahanan rantai pasokan dan bagaimana strategi jaringan pasokan yang kolaboratif dapat meningkatkan ketahanan selama krisis global. Interpretasi yang disajikan mengikuti alur teoritis yang tepat dan didukung oleh data yang diperoleh melalui studi kasus yang memberikan penjelasan mendalam mengenai langkah-langkah yang diambil selama krisis. Perlu diperhatikan bahwa data-data yang diambil ini melalui wawancara yang mendalam, Bapak Ibu. Hal ini bisa dilihat pada bagian data analisis pada artikel. Proses analisis data dilakukan melalui metode abduktif reasoning yang melibatkan literasi antara data empiris, data sekunder, dan literatur yang ada. Peneliti menggunakan triangulasi data dengan membandingkan semua sumber informasi yang dikumpulkan untuk memastikan keandalan hasil penelitian. Kemudian, pembahasan terhadap hasil relevan dengan praktik akuntansi terkini. Pembahasan hasil temuan memiliki relevansi yang kuat dengan teori jaringan pasokan dan ketahanan rantai pasokan yang terbaru. Artikel ini mengacu pada literatur kontemporer yang berkaitan dengan adaptasi jangka pendek yang menjadi fondasi bagi strategi ketahanan jangka panjang dalam rantai pasokan yang sangat penting dalam konteks gangguan rantai pasokan global. Artikel ini juga menambahkan kontribusi penting bagi teori jaringan bisnis dan ketahanan, khususnya dalam mengidentifikasi bagaimana interaksi antar lembaga dapat membantu perusahaan bertahan dalam situasi krisis. Kemudian, adapun bagian artikel yang menurut kami yang masih dapat dipaparkan lebih lanjut adalah mengenai analisis teknologi digital. Jadi dalam artikel ini memang ada menyebutkan teknologi seperti blockchain, big data sebagai elemen penting dalam ketahanan rantai pasokan. Tapi bagian ini hanya disinggung secara umum dan itu pun hanya melalui penelitian-penelitian terdahulu. Jadi mengingat perannya penting teknologi dalam jaringan supply modern yang diangkat oleh penulis, analisis yang lebih mendalam kami rasa perlu tentang bagaimana teknologi secara spesifik meningkatkan ketahanan rantai pasokan yang akan sangat bermanfaat dalam menghadapi ketidakpastian global. Kemudian pertanyaan penelitiannya dalam penelitian ini terdapat pada bagian introduction, yaitu how do firms develop supply chain resilience in the business network during complex global crisis, atau bagaimana perusahaan mengembangkan ketahanan rantai pasokan di jaringan bisnis selama menghadapi krisis global yang kompleks. Kemudian asumsi yang mendasari pemikiran penulis yang pertama adalah ketidakpastian global dan krisis adalah ancaman bagi rantai pasokan. Ini menekankan pada penulis berasumsi bahwa semua perusahaan di seluruh dunia akan terus menghadapi ketidakpastian global seperti konflik internasional atau krisis ekonomi. Kemudian yang baru saja kita alami seperti COVID-19 yang akan mengganggu rantai pasokan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan ketahanan rantai pasokan untuk menghadapi tantangan ini. Asumsi yang kedua adalah penulis mengatakan bahwa pendekatan
rantai pasokan atau supply chain secara tradisional itu tidak cukup untuk menghadapi ketidakpastian modern. Yang ketiga adalah pentingnya kolaborasi dan koordinasi dan pentingnya perspektif teoritis IMP atau Industrial Marketing dan Purchasing. Semua asumsi ini dituangkan oleh penulis pada bagian introduction dan juga theoretical background. Next, Kak. Kemudian adalah bagian dari objektivitas penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan instrumen penelitian wawancara secara mendalam, melibatkan 8 perusahaan yang tadi juga sudah disebutkan oleh Kak Nur Aliyah, yang ditunjang dengan data sekunder dari berbagai sumber seperti konferensi dan seminar sebagai triangulasi data untuk mengatasi sifat subjektivitas dari hasil wawancara. Dalam hal ini, penulis itu sebenarnya sudah berusaha untuk menimbulkan atau memunculkan objektivitas dalam pembahasan hasil penelitian mereka, terutama dengan menyajikan temuan secara rinci dari setiap perusahaan yang diteliti dan mendiskusikan peran pendekatan jaringan dalam memperkuat ketahanan rantai pasokan. Hal-hal yang dilakukan oleh penulis untuk menunjukkan objektivitas mereka itu melalui pertama pendekatan multikasus yang tadi juga sudah dijelaskan, kemudian pembahasan dari berbagai data empiris dan melakukan triangulasi data dengan melakukan konferensi dan juga seminar. Berikut adalah conceptual framework yang disajikan oleh penulis. Jadi konseptual framework ini adalah hal yang sebenarnya juga ditawarkan oleh penulis untuk keunikan dari penelitian ini. Jadi, melalui konseptual framework ini, karena ini adalah penelitian kualitatif, maka penulis menyajikannya atau menawarkannya dalam bentuk studi literatur yang membahas beberapa elemen terkait hal-hal yang mungkin penting untuk diterapkan di dalam perusahaan dalam mengatasi untuk menimbulkan ketahanan rantai pasokan untuk mengatasi krisis global. Di antaranya adalah supply chain structure atau struktur supply chain, kemudian adalah interdependencies atau ketergantungan, kemudian ada koordinasi dan juga kolaborasi. Selanjutnya ada positioning atau penempatan, dan yang terakhir adalah temporary organizing. Next, Kak. Selanjutnya adalah bagian kesimpulan dari artikel. Artikel ini menyampaikan kesimpulannya pada bagian 6, pada bagian conclusion. Kesimpulan yang disajikan cukup jelas, ringkas, mencerminkan temuan utama penelitian. Dalam kesimpulannya, penulis juga menyatakan bahwa pendekatan jaringan pasokan menawarkan perspektif yang penting dalam membangun ketahanan rantai pasokan, terutama dalam menghadapi gangguan global. Mereka menyoroti bahwa perusahaan perlu membangun interdependensi dalam jaringan pasokan mereka untuk meningkatkan ketahanan terhadap krisis global yang datangnya tiba-tiba. Penulis juga menyampaikan bahwa penelitian ini memberikan wawasan empiris yang baru dalam teori jaringan pasokan, terutama dalam konteks krisis global yang kompleks. Studi ini menyarankan bahwa dengan mengelola hubungan dalam jaringan pasokan, perusahaan dapat meningkatkan ketangguhan mereka untuk bertahan dari gangguan yang terjadi. Adapun kritik-kritik yang mungkin kami dapat sampaikan mengenai artikel ini adalah yang pertama mengenai subjektivitas dalam metode wawancara. Artikel ini mengandalkan wawancara sebagai metode utama untuk pengumpulan data. Karena wawancara cenderung bersifat subjektif, ada risiko bahwa data yang diperoleh ini bisa bias dan sangat dipengaruhi oleh pandangan individu yang diwawancarai. Kan kalau sifatnya pendapat atau pandangan ini dia bersifat relatif, tergantung pada individu masing-masing. Kritik ini dapat mencakup kurangnya metode kuantitatif atau penggunaan survei untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan objektif. Kemudian, dalam penggunaan studi multikasus, meskipun pendekatan ini bisa memberikan wawasan yang dalam, namun hasil penelitian ini sulit untuk digeneralisasi karena mereka hanya menggunakan 8 perusahaan saja sebagai responden atau data yang dipakai.
Karena jumlah kasusnya terbatas dan berfokus pada perusahaan di industri tertentu saja. Mungkin kalau penelitian ke depan yang ingin meneliti hal yang sama bisa menggunakan lebih banyak perusahaan dari berbagai sektor atau skala usaha dapat memperkaya temuan dan meningkatkan generalisasi. Kemudian adalah keterbatasan data sekunder dan triangulasi. Bahwa tadi penulis menggunakan metode wawancara, maka penulis melengkapi sifat subjektif itu dengan melakukan triangulasi data dengan tambahan data sekunder dari konferensi dan juga seminar diskusi panel. Ini adalah sebenarnya langkah yang baik, tapi data sekunder itu tidak sepenuhnya memadai untuk mengurangi subjektivitas wawancara. Menurut kami akan lebih kuat jika penulis juga melibatkan data kuantitatif dari laporan atau statistik industri. Selanjutnya adalah relevansi konteks spesifik terkait dengan geografi dan budaya. Perusahaan yang diteliti mungkin sebagian besar berasal dari konteks geografis dan budaya tertentu. Lebih lagi, peneliti hanya menggunakan 8 perusahaan saja. Hal ini dapat mempengaruhi hasil karena respons perusahaan terhadap krisis dapat bervariasi, bergantung pada konteks geografis dan atau budaya mereka. Jadi mungkin mengkaji dampak dari konteks tersebut dapat menambah sampel dari berbagai wilayah yang dapat meningkatkan kekuatan penelitian. Sekian hasil dari review artikel ini. Ya, Saya kembalikan kepada Iskandar Muda. ya, terima kasih. Nah, jadi itu penyajian terkait dengan paper yang berkaitan dengan supply chain ya, di mana pendekatannya adalah pendekatan kualitatif ya, yang mengedepankan pada uh, wawancara saja gitu ya. Jadi bukan bukan survei, bukan juga data sekunder ya, dan bisa terbit di Q1 ya, di Emerald. Ya mungkin Bapak Ibu adik-adik mahasiswa ada yang mau uh, membahas atau juga mempertanyakan dari metodologi hasil dan variabel, silakan diberikan kesempatan. Izin, Prof. Ya, silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih, Prof, buat kesempatannya. Buat kelompok Kak Mutia sama Kak Nur, saya ingin bertanya, Kak, tadi di dalam eh, paper slide orang Kakak di bagian tujuan penelitian, orang Kakak menyatakan bahwasanya artikel ini menggunakan yang namanya pendekatan jaringan pasokan, ya, Kak. Nah, kenapa penulis lebih berfokus kepada menggunakan yang namanya pendekatan jaringan pasokan, Kak, dibandingkan dengan rantai pasok yang lebih tradisional? Mungkin itu saja, Prof. Terima kasih. Ya, dipersilakan ditanggapi Saudari Mutia. Oke, baik. Izin Prof, saya akan menjawab Ya, pertanyaan dari Kak Rahel. Jadi, kalau kami lihat peneliti ini menggunakan pendekatan jaringan pasokan ini dipilih karena jaringan pasokan ini mampu menangani kompleksitas, interdependensi, dan fleksibilitas yang lebih baik dalam menghadapi gangguan global. Jadi dibandingkan dengan pendekatan rantai pasok tradisional yang linear tadi. Nah, begitu kira-kira Kak Rahel. Oke, Untuk baik, Kak. Mutia, Jadi dia di dalam jaringan pasokan itu bisa lebih secara menyeluruh ya, Kak, iya dibandingkan benar. dengan tradisional ya, Kak. Iya, kalau kami lihat dan kami baca dari artikel tersebut, dia karena dia apanya ke global, jadi lebih ke pendekatan jaringan pasokan. Oke, terima kasih, Kak Nur. Oke. ya. Jadi eh, dengan hanya sampel 15 perusahaan ya wawancara ya bisa publish di Q1 Emerald ya. Jadi mungkin ini juga nanti bisa disempurnakan ya atau ada yang ingin meneliti
mereplikasi ya untuk menjadi disertasi, dan ini juga peluang ya Pak Ibu semuanya. Iya, benar, Prof. Ya, dipersilakan yang lain. Izin, Prof. Ya, silakan Pak. Baik. Eh, izin, Prof. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Jadi mengenai jurnal yang dipaparkan atau artikel ini yang dipaparkan, tadi belum membahas mengenai implikasi praktis atau kontribusi penelitian ini. Mungkin boleh dipaparkan mengenai implikasi praktis ataupun kontribusi dari penelitian ini, Prof. Para kelompok penyaji. Oke. Baik, izin Prof, saya menjawab Ya, pertanyaan silakan dari deh. Bapak Fahrul mengenai implikasi dari temuan penelitian. Jadi yang kami baca bahwa penelitian ini menawarkan wawasan baru ke dalam ranah jaringan rantai pasokan. Jadi studi ini menggarisbawahi perspektif baru dari pendekatan jaringan pasokan ketika perusahaan mengembangkan ketahanan rantai pasokan selama krisis global. Mungkin kita juga bisa sandingkan atau kaitkan dengan sisi akuntansinya. Dari sisi akuntansi yang kami pahami bahwa artikel ini dia menawarkan supply chain yang lebih modern dibanding dengan tradisional. Jadi kalau lebih modern, pendekatan jaringan rantai pasokan ini dapat membantu perusahaan dalam mengelola berbagai biaya secara real time yang muncul sepanjang siklus rantai pasokan yang mencakup pengadaan bahan baku mentah maupun bahan baku yang sudah jadi, biaya produksi dan juga lain-lain. Kemudian artikel ini juga memberikan informasi bahwa perusahaan perlu mempertimbangkan biaya atau kewajiban tambahan untuk menerapkan ketahanan rantai pasokan dalam mempersiapkan ketidakpastian global dan krisis ekonomi yang mungkin saja terjadi tiba-tiba. Ini yang kita kenal dalam akuntansi adalah sebagai kewajiban kontingensi. Jadi mungkin nanti bisa dituangkan atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Mungkin yang kami tangkap seperti itu. Dia memberikan wawasan-wawasan baru bahwa pentingnya menyiapkan biaya atau dana lebih untuk memperkuat ketahanan rantai pasokan dengan pendekatan jaringan pasokan atau supply network tadi. Begitu kira-kira Pak Fahrul, izin Prof. Ya, baik. Cukup Pak Parul. Cukup, Prof. Ya, mungkin ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu. Judulnya memang cukup bagus dan pendekatannya adalah pendekatan kualitatif ya. Jadi bisa kita contoh ya, bisa kita contoh modelnya dan juga metode riset-riset kuantitatif yang bisa terbit di Emerald Q1 ya. Cukup bagus ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada saya kira itu saja ya. Dan nantinya pada tanggal presentasi apa ya, presentasi konferen itu dianggap satu pertemuan ya Bapak Ibu. Baik, Tanggal Prof. 21 ya, Prof? Ya, tanggal 21 ya. Tanggal Iya. 21. Ya, Ya, dianggap satu pertemuan. izin Pak, itu kan Ya. 21 hari Kamis. Oh ya, Hari Jumatnya masih kuliah atau mulai minggu depannya kita, Pak? hari Kamis. Oh ya, minggu depannya aja Pak ya. Oh, baik, baik, Pak. Ya, Terima baik. kasih, Pak. Ya, baik. Jadi udah 4 kali pertemuan kita ini ya. Atau ya 4 Iya, kali ya. Ya, benar, benar, Prof. Prof. 4. Ya, baik. Nanti pertemuan di konferen 5, berikutnya 6. Oh ya, Oh. baik. Oke. Prof, nanti Prof, izin Prof, Prof nanti ikut gabung di konferensinya, Prof.
Ya, saya ikut juga. Nanti kasih linknya sama saya. Oh gitu, oke. Oke. Tapi beda-beda roomnya kan? Oh iya, ya betul. Iya, Nanti beda, Prof. salah satunya aja lah ya. Baik, Prof. Ya, Oke. ya baik. Bang. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang. Ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ini siap. Ya, terima kasih. Baik, Prof. Boleh meninggalkan ruangan, Bapak Ibu.